Tuhan, salam sejahtera bagi kita. Silakan. Terima kasih buat worship leader untuk semua yang mengambil bagian dalam pelayanan. Terima kasih juga kepercayaan Gembala Sidang Gereja Labai di tempat ini percayakan saya untuk boleh kembali berada di tengah Bapak Ibu semua, boleh menyampaikan firman Tuhan. Saudara, saya mau katakan bahwa sampai hari ini kita masih bisa berjumpa bertatap muka, itu semua karena Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, saya pikir sudah banyak yang kenal saya. Tadi sudah disampaikan, saya Pendeta John Dimer, saya dari Kalimantan Tengah, tepatnya Kota Pangkalan Bun. Dan singkat, saya punya anak 4. Istri saya sama dengan saya, tunanetra juga, tidak melihat. Dan Tuhan membawa kami ke beberapa tempat untuk menjalani pelayanan sebagai seorang misionaris. Beberapa waktu yang lalu saya kontak-kontakan dengan gembala di tempat ini. Dan saya katakan bahwa hari Sabtu kemarin saya tiba di Semarang. Dan puji Tuhan hari ini saya boleh kita sama-sama belajarkan firman Tuhan, sehingga kami akan lanjutkan hari Senin. Kami ke Kopeng sampai tanggal 28 dan kami harus ke Jakarta kembali dan ke beberapa tempat untuk kita bisa memuji Tuhan, melayani Raja di atas segala raja. Puji Tuhan. Hari ini saya akan mengangkat satu kebenaran firman Tuhan dengan satu topik yang sebenarnya tidak terlalu spesialis atau spesial, tapi ini firman Tuhan yang harus selalu ada, ya. Kenapa? Karena firman Tuhan itu berkuasa, mengingatkan, menegur, bahkan menjawab segala pergumulan kita. Amin. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang menjaga hati, kunci kehidupan setiap manusia. Yang percaya berkata, yang percaya katakan, yang percaya katakan. Ya, jadi saudara, menjaga hati adalah kunci kehidupan kita. Ya, kira-kira saya tidak terlalu lama untuk berkhotbah. Kalau bisa saya upayakan 30 menit, kalau tidak 2 jam lah barangkali. Tenang saudara, saya akan coba on time. Puji Tuhan. Kita akan memperhatikan satu ayat yang tidak asing bagi kita. Kita akan melihat pada Amsal pasal 4 ayat 23. Nanti saya minta anak saya Saudara Rahmat bisa membacakan firman Tuhan biar lebih cepat. Andai kata slide bisa tayangkan juga boleh. Amsal pasal 4 pada ayatnya yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah berpancar kehidupan. Ya, jadi Alkitab mencatat jagalah hatimu dari apa? Segala kewaspadaan, karena ini sumbernya, karena ini utamanya, karena ini pusatnya. Dari hati itulah terpancar pusat kehidupan manusia. Jadi kalau kita melihat pada sisi hati itu tidak berbicara orang miskin, orang kaya, orang kuat, orang lemah, disabilitas, apapun bentuknya, ini rangkuman. Jadi kualitas hati itu dimiliki orang semua. Mau orang percaya kepada Tuhan Yesus, mau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tetap memiliki hati. Karena itu memang diciptakan oleh Tuhan. Nah, saya akan berfokus kepada setiap orang-orang yang saya boleh katakan berada dalam posisinya Tuhan. Ya, kadang-kadang kita memikirkan apa yang kita bicarakan hari ini dan apa yang kita bicarakan besok, dan apa yang sedang kita bicarakan. Kadang-kadang kalau hati kita ini terlalu sensitif, barangkali kita pun mikir, kira-kira perkataan saya itu menyinggung apa tidak.
Mungkin kita punya maksud perkataan ini membangun, tidak menyinggung kita. Membangun, tapi tidak semua orang yang bisa mendengar perkataan kita itu bisa membangun. Kok bisa begitu? Kenapa? Karena ada hati. Alkitab mencatat, jagalah hatimu. Ini perlu dijaga ini. Hati. Tolong bilang kiri kanan saudara, cuma cukup kata hati. Coba hati. Iya, ini hati ini lengkap ini. Jadi hati ini bukan sekedar hati saja, tapi ditambah lagi hati-hati, ya kan? Nah itu. Jadi ini definisinya banyak sekali, konkret. Makanya kalau orang sakit hati sudah susah. Bicara nggak bisa ngampunin, sumbernya hati. Apalagi bicara sakit hati. Udah fokus utama itu. Ya, nggak apa-apa, Bapak kan nggak lihat, nggak mungkin sakit hati. Belum tentu, ya kan? Nggak apa-apa orang ini ceplos-ceplos ngomongnya, nggak mungkin dia luka hatinya, nggak mungkin sakit hati. Belum tentu. Jadi prediksi manusia itu tetap bisa salah. Kita tidak bisa memprediksi orang dari satu ke satu yang dalam rumah tangga kita. Coba kita perhatikan pelan-pelan saja. 1 jam. Nanti dulu 1 jam. 1 menit, 2 menit aja bisa berubah pikiran ini. Apa yang bisa merubah kita? Hati kembali. Jadi sensitif sekali saudara ya, komplit hati ini. Makanya istilah dikatakan tadi, saya sudah katakan tadi, hati-hati. Ya, tidak mudah. Ya, kelasnya psikolog psikologi aja tidak gampang untuk membereskan hati ini. Nggak mudah. Maka orang kadang-kadang stres sampai masuk dalam rumah sakit jiwa, bahkan menjadi ODGJ itu karena hati. Sampai bahasa maaf, bahasa orang gila saja dirubah ODGJ, bayangkan. Karena hati. Hati-hati itu semua. Kita tidak bisa memandang dari perspektif kita, tidak bisa. Tapi mari kita perhatikan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Nah, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita juga tidak mudah untuk kita terima. Itu sebabnya dikatakan kalau kita mau hidup di dalam Tuhan. Supaya hati kita tetap terjaga. Tetap dikonter. Ya, tetap dikoreksi oleh firman. Pertanyaan saya, apakah kita mau dikoreksi firman atau kita yang mau koreksi firman? Nah, ini repot. Oh iya. Ya, walaupun saya khotbah begini, saya bukan sensitif saudara. Tenang aja. Saudara boleh tanya apa saja sama saya. Bebas. Ya, karena saya tahu kalau orang nanya biasanya beda dengan orang ngolok. Ngejek, beda. Orang nanya berarti orang mau tahu. Ya. Tapi saya bersyukur karena Tuhan mengoreksi itu luar biasa. Ketika saya mau ikut Tuhan, saya harus betul-betul bisa memaklumi, bisa menyeimbangkan, bisa ya apa saja. Oh iya, dalam pelayanan tidak mudah saya berjalan. Walaupun ini Rahmat tuntun saya, tiba-tiba bisa dia tinggal saya. Oh maaf Pak, saya lupa Pak. Coba kalau saya marah. Kamu ini kok tuntun, sudah tahu saya kok bisa lupa. Bisa saya marah. Tapi saya harus maklum itu. Ya. Kadang-kadang ada teman saya yang udah akrab banget ini ngobrol, cerita. Dia ngomong. Loh, dia ngomong sambil jalan. Saya ditinggalnya. Bayangkan, sudah jauh-jauh dia ngomong. Loh, mana tuh? Loh, dia bilang, oh maaf ya Pak, saya pikir Bapak melihat. Nah, coba bayangkan. Ya kan? Kalau saya mau tersinggung. Cuma Ayub bilangnya begini nih. Pasalnya yang ke-5 ayat 6 dan 7. 8 3 ayat supaya klop ya. Mari Rahmat. Boleh ditampilkan juga. Karena bukan dari debu terlebih bencana. Terus dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan. Kemudian melainkan manusia menyebabkan kesusahan bagi dirinya, seperti bunga api berjulang tinggi. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ya,
Ayub menyaksikan bahwa bukan dari debu, bencana, masalah. Kadang-kadang kan sering kita menyalahkan. Mulai dari menyalahkan diri sendiri, menyalahkan Tuhan, diri sendiri, sampai orang lain. Nah, itu. Salahnya Pak Gembala mepet-mepet nyuruh saya datang. Salahnya Pak Gembala khotbah kok ngatur waktu saya terserah, saya nggak lihat kok. Ini banyak aja alasannya macam-macam, ya kan. Nah, ini bicara hati. Nah, saudara, saya mau ngomong begini, bahwa kehidupan kita itu kadang-kadang yang membuat susah itu diri sendiri, bukan orang lain. Amin apa amin, Bapak Ibu? Amin. Nah, jadi kalau ada pikiran susah, pikiran sedih, saudara setuju kalau hari ini saudara serahkan ke dalam tangan Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan buat Raja kita. Haleluya. Nah, Alkitab menjelaskan bukan dari debu terbit bencana, bukan dari semua itu tumbuh kesusahan, melainkan manusia. Ya, makanya masalah kecil diperbesar. Ya. Loh, saya suami istri nih. Ini real ya, ini cerita kenyataan ya. Suami istri tidak melihat, coba saudara bayangkan. Yang namanya di rumah urusan tabrak-menabrak itu udah makanan hari-hari. Ya toh, istri ke depan, saya ke belakang, plak nabrak. Kalau kadang-kadang istri saya nabrak sampai terpelanting sedikit, cuma nggak anu. Ya karena saya juga jalannya agak kencang sedikit, istri juga sama. Jadi tabrakan kadang-kadang. Nah, suatu kali dia tabrak saya bilang, kalau jalan lihat-lihat. Saya bilang gitu, saya nggak lihat kok. Kenapa kamu ngomong lihat-lihat? Oh ya, kalau sesama nggak lihat, jangan saling singgung-menyinggung, nggak lihat. Sama-sama kita kan gitu. Dan itu apa real, realita hidup, kenyataan. Tapi kami akan bereskan, sekalipun keterbatasan fisik tidak mengurangi semangat untuk kami bisa melayani Tuhan. Dan Tuhan mengaruniakan kami anak 4. Yang luar biasanya bagi Tuhan, sekalipun kami tidak melihat semua, anak-anak saya melihat semua. Haleluya. Nah, saya bersyukur. Hanya kuncinya satu saja, bagaimana supaya kita mengucap syukur. Karena Yohanes pasal 10 ayat 10 mengatakan begini, pencuri datang, mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus bilang, aku datang membawa hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Amin Bapak Ibu. Jadi ini jelas, pilihan saudara kemana? Ikut Tuhan atau ikut maumu sendiri, atau ikut orang lain, atau apa, ikut-ikutan? Tidak. Memang gak mudah ikut Tuhan, perlu diproses. Saya menjadi masuk sekolah Alkitab, kemudian saya menjadi seorang pengerja. Dan apa yang harus saya kerjakan? Bahkan dulu gembala saya waktu saya datang ke rumah, dia bilang begini, kamu mau jadi hamba Tuhan ya? Apa yang kamu bisa kerjakan? Ya juga secara manusia. Tapi terbukti. Saya ketika saya masuk gereja, saya pimpin anak muda, saya latih vokal grup, saya latih kor dan sebagainya. Puji Tuhan, saya tahu nada, saya sedikit-sedikit bisa main keyboard dan sebagainya. Terbukti bahwa Tuhan itu tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kita. Tuhan punya cara yang luar biasa untuk membawa kita semakin hari masuk dalam rencana Tuhan. Makanya itu yang Alkitab bilang itu. Apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, apa yang sekalipun tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Bayangkan ya, kalau ikut Tuhan ya, Tuhan tetap sediakan bagi orang yang percaya dan yang mengasihi Dia. Amin. Nah, itulah ikut Tuhan. Jadi sekalipun kita nggak paham, nggak ngerti apa maksudnya. Bayangkan Tuhan membawa saya untuk menjadi seorang misionaris, untuk berkeliling ke 23-24 negara. Bukan mudah, bukan provinsi loh saudara, negara. Saya pernah pergi ke Thailand, saya pernah ditinggal teman saya di pasar di Thailand, pernah saya jumpa dengan orang Manado. Banyak ceritanya dalam hidup saya. Kalau saya mau putus asa ya sudah, tidak jadi apa-apa. Pulang, berkebun, gak bisa. Yang panggilan saya untuk melayani Tuhan. Tapi hari ini saya masih tetap kuat, karena saya nggak ngurus yang soal kecewa itu, nggak ngurus soal bagaimana itu keadaan, tapi saya hidup di dalam Tuhan. Amin. Karena Tuhan tidak mau kita binasa, Alkitab bilang. Karena begitu besar kasih Tuhan itu, kasih Allah akan cinta dunia, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar kita tidak binasa. Ini urusan hati, melainkan mendapatkan kehidupan yang kekal. Jadi sejauh apa untuk kita semakin hari menjaga hati?
Ya, kemanapun kita berada, ya, yang namanya panggilan Tuhan tidak bisa. Mau lari kemana? Tuhan di situ ada. Nah, kembali, bagaimana hati kita? Kita lihat lagi di dalam Mazmur 51 ayat 10. Mazmur pasal 51 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-12, 10, 11 dan 12. Mari. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Ya. Biarlah Tuhan yang kau lakukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir dan Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Mazmur atau Daud sendiri datang kepada Tuhan. Apa doanya? Dia minta perbaharui hati. Pertanyaan saya, ada berapa banyak Bapak Ibu hari ini sedang berdoa, Tuhan, lembutkan hatiku, perbaharui hidupku, perbaharui hatiku dengan roh-Mu. Atau saudara hari ini sedang banyak berdoa, Tuhan kirim aku mobil, Tuhan kirim aku pekerjaan yang bagus, Tuhan, dan sebagainya. Bukan itu tidak penting, itu juga perlu. Tapi kalau saudara punya segalanya, punya pekerjaan, reputasi yang baik, tapi hatinya saudara tidak urus, ya akan bisa apa-apa. Sama kayak saudara ini pergembala kemana-mana. Kalau hati saudara tidak urus, mungkin saudara bisa pindah-pindah gereja, pindah sini, pindah situ, pindah sana sini. Ya, tadi pesaksi sudah jelas, satu kalimat yang saya kutip, beliau bilang, "Nih gereja mau jadi gereja apa saja, saya tetap ada di sini karena Tuhan panggil saya di tempat ini." Berikan kemuliaan buat mereka kita. Haleluya. Jadi berbicara tentang hati ini memang seperti itu. Kita harus fokuskan hidup kita sehingga apa? Ketika semuanya ada dalam rencana Tuhan, mau bikin apapun kita enak. Tetap Tuhan punya cara. Ya. Saya menjadi seorang hamba Tuhan, saudara, bukan mudah proses perjuangan hidup saya dalam keliling menjadi misionaris ini. Ya, kadang-kadang saya ketinggalan pesawat. Coba, saya tidak pernah berpikir, aduh tiket saya hangus, aduh gimana menggantinya seperti apa. Enggak, saya hanya berfokus kepada Tuhan. Kalaupun saya ketinggalan, Tuhan punya maksud. Amin. Haleluya. Amin. Jadi apapun bentuknya, kembali kepada hati kita. Ya, bagaimana supaya kita tetap terjaga? Maka bilang Alkitab, waspada. Ya, supaya kita mengerti rencana Tuhan. Ya, syaratnya apa? Perbaharui hatiku. Betul. Roh diperbaharui, hati diperbaharui. Ya. Mazmur 119 pada ayatnya yang ke-11. Mazmur pada 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Nah, itu yang terpenting. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, terus supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Ya. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Iya, itu. Jadi dalam hati ini menyimpan janji. Ada masalah, tetap ada namanya dunia. Tapi ketika ada masalah datang, firman Tuhan timbul dalam hati kita. Maka disitulah masalah kita diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Makanya syaratnya apa? Baca firman. Punya komitmen dalam satu hari, nggak usah banyak-banyak. Saya nggak terlalu ajarkan terlalu tinggi. Satu ayat saja satu hari baca firman. Kita ingat ini kalimat. Sekalipun kita tidak ingat ini di ayat berapa ya, tapi paling tidak kita ingat kalimat. Itu yang memperbarui hati kita, merubah hidup kita. Kita ingat ada masalah tetap ada, tapi ketika kita baca firman, ya, jangan banyak alasan. Oh, baca firman sebentar, kacamata saya ketinggalan atau apapun ketinggalan semua. Oh, enggak apa-apa. Saya juga bisa punya alasan. Baca firman, mata saya yang ketinggalan. Kira-kira kan begitu. Ya kan? Jadi tidak ada alasan. Baca firman, karena firman Tuhan itu adalah hidup dan kuat. Alkitab bilang dalam Ibrani 12 ayat 4 itu, firman Tuhan itu berkuasa. Coba tolong baca, nanti takut salah saya yang bilang. Ibrani 12 ayat 4. Sebab dalam perhubungan dan melawan dosa kamu belum. Sebab Ibrani 12 ayat 4.
Tolong yang bisa bacakan. Coba. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai menyusahkan darah. Berani 4 ayat 12 coba. Ya, terbalik. Apa? Sebab firman Allah hidup dan kuat. Sebab firman Allah itu hidup dan kuat, terus dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Lalu yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Terus sendi-sendi dan sumsum. Kemudian ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Iya, kembali hati kita di situ. Ya, apapun kondisinya, jelas. Ya, keadaan demi keadaan itu ketika kita berseru kepada Tuhan. Kembali, kalau kita mau melihat Tuhan, kembali jaga hati. Ya, Matius 5 ayat 8 dikatakan apa di situ? Matius pasal 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Terus? Karena mereka akan melihat Allah. Iya, lalu? Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Iya, 2 ayat sudah itu. Jadi berbahagialah orang yang suci hatinya karena dia akan melihat Allah. Amin. Jadi ternyata fungsi hati ini macam-macam. Bisa dijadikan hal yang tidak baik, yang paling penting dijadikan hal yang baik, apalagi kita hidup di dalam Tuhan. Sucikan hati ini, ya, supaya kita ketemu Tuhan dan melihat Allah. 1 Timotius surat, ya, pelan-pelan. 1 Timotius surat 1 Timotius pasalnya yang ke-1. Ada beberapa bagian saya ambil ayat 5 saja. Mari baca ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci. Nah, terus dari hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. Iya, lengkapkan di situ. Hati yang suci, murni, kemudian iman yang tulus ikhlas. Sehingga apa? Nempel, tinggal. Jadi seperti kertas ya hati ini. Tapi ketika ada firman Tuhan dan firman Tuhan itu membentuk hati kita. Ya, Yakobus bilang ayat 1 itu pasal 1 ayat 21 sebentar. Yakobus pasal 1 ayat 21, mari. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor. Ya. Dan kejahatan yang begitu banyak itu. Terus dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Iya, prosesnya apa? Firman Tuhan. Dan kita harus terima dengan hati. Nggak cukup dengan telinga. Hati. Kalau firman Tuhan sakit, ya itulah mengkoreksi hati ini. Supaya kita benar-benar jumpa dengan Tuhan. Amin. Jadi ketemu dengan Tuhan nggak harus saudara bapak ibu pergi ke surga. Nah, nanti dulu. Ya, loh kok bisa begitu Pak? Ya Alkitab bilang kan, seperti Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu di mana? Di mana? Di bumi, seperti di mana? Surga. Jadi kalau kita punya hati yang enak, hati yang nyaman, bisa menyembah Tuhan, itu dibuktikan bahwa kita sudah berada di mana? Surga. Nah iya, sampai ke sana loh saudara. Karena ketika kita memuji memuliakan nama Tuhan, malaikat juga memuji Tuhan. Dari mana tuh malaikat datangnya? Dari surga. Ya, ketika kita menyembah Tuhan. Ya. Matius 15. Ini ayat-ayat akhir dan sebentar kita akan selesaikan. Matius 15 ayatnya yang ke-18. Mari. Matius pasal 15. Ayat 18. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. 19. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Ya. Pembunuhan. Nah itu kan kondisinya. Terus
perzinahan. Lah, pokoknya itu semualah dari hati ini. Kalau hati ini tidak diperbarui tadi oleh Tuhan, pasti ada apa yang bersarang, yaitu iblis itu, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu. Makanya perbarui hati supaya apa? Tuhan tinggal di dalam hati kita. Bukan dibalik, hantu yang tinggal di hati kita, bukan. Tuhan yang tinggal di dalam hati kita. Ya. Sehingga aku datang membawa hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Ada 3 poin praktek untuk tetap kita menjaga hati. Yang pertama, ya, saudara bisa catat atau saudara bisa perhatikan saja. Yang pertama, ya, Filipi pasal 4, ya, Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-8 dan 9. Mari. Jadi akhirnya saudara-saudara, ya, semua yang benar, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang adil, semua yang suci, semua yang suci, semua yang manis, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ya, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Pikirkanlah semuanya itu. Amin. Amin. Nah, itu poin pertama. Menjaga hati kita. Mari kita harus memiliki pikiran yang positif di dalam Tuhan. Bilang kiri kananmu, positif di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat raja kita. Haleluya. Jadi pikirkan yang positif di dalam Tuhan. Saya bisa menjadi seorang misionaris, bisa jalan ke sana kemari karena saya berpikir semua orang mengasihi saya, semua orang-orang jadi malaikat yang tuntun saya. Ya, sekalipun mungkin orang yang nuntun saya penuh keterpaksaan, atau mungkin orang yang menuntun saya mukanya seperti mangga, seperti papaya, bahkan manyun sana manyun sini, saya tidak peduli. Karena saya nggak lihat, saudara, ya. Saya fokusnya sama Tuhan. Amin. Ya itu. Loh, saya tahu nggak? Tahu dari mana hatinya. Rasa orang nuntun ikhlas sama enggak tuh saya tahu. Ya. Jangan coba-coba, saudara. Ya. Karena itu tadi hati kembali. Tapi mari kita pikirkan sesuatu yang bisa menyenangkan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Kolose pasal 3 ayatnya yang kedua. Mari, satu ayat, Kolose 3 ayat 2, mari. Pikirkanlah perkara yang di atas, ya, terus, bukan yang di bumi. Terus, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya, jadi pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Dunia ini mengecewakan. Ya, ada satu lagu berkata begini, saya mau iring Yesus. Saya mau apa? Iring Yesus sampai selama-lamanya. Ini kan dunia, realitanya. Meskipun saya susah, apa? Menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Tidak memungkiri kalau dunia ini tempat penderitaan memang. Tapi kita mau pergi kemana? Hanya kita datang kepada Tuhan untuk bisa melegakan. Alkitab bilang bukan menyelesaikan loh, ya, melegakan. Walaupun Alkitab nyatakan ketika semuanya sudah selesai, Alkitab bilang, Yesus bilang sudah selesai. Tapi masalahnya kembali firman Tuhan bilang, setiap kita yang berbeban berat, ini bicara hati, yang berletih lesu datang kepadaku, aku memberikan kelegaan, bukan menyelesaikan. Karena dunia ini tempat persoalan. Jadi jangan pernah saudara berpikir bahwa saudara selesai maka tidak ada masalah lagi. Tidak, tetap ada masalah. Tapi masalah itu tergantung bagaimana saudara menghadapinya. Kalau saudara menghadapi bersama dengan Tuhan, maka saudara katakan saudara tidak akan pernah punya masalah. Karena masalah itu adalah masa-masa kita bersama dengan Allah. Amin. Jadi kita akan selesaikan itu semua. Lalu yang terakhir, yang ketiga, ya, yang ketiga pada Ulangan pasal 6 ayat 6 dan 7, mari. Apa yang kuberitakan kepadamu, Ya, pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, terus, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, lalu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. inilah firman Tuhan.
Ayo Bapak Ibu, Bapak-bapak sebagai imam, arahkan anak-anakmu, orang tua, ibu-ibu juga didik dengan firman. Kalau kita dengan cara manusia, kepikiran kita terbatas. Saya sendiri juga didik anak-anak saya bilang gini, nak kamu gak usah takut papi, gak usah takut mami, takut Tuhan. Itu aja. Kalau kita takut Tuhan, pasti semuanya akan selesai. Tapi kalau kita merasa, oh kita ini hebat, ini kita tidak boleh begini, wajar aja kita mendidik anak kita. Tapi bagaimana supaya anak itu bisa dididik dengan baik? Ya, ini komplit saudara. Kembali urusannya hati. Bagaimana supaya kita bisa melihat pekerjaan Tuhan? Maka kesimpulannya kita akan memperhatikan pada ayat bagian-bagian yang ini, Filipi pada pasal 4, kembali kita lihat. Ya, Filipi pasal 4. Kita lihat kembali pada ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, Ya, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. ya, jadi damai hanya dari Tuhan akan melampaui semua, memperbaiki hidup kita, memperbaiki hati kita. Ya, sehingga kita menyadari bahwa kekuatan itu hanya dari Tuhan. Ya, mau rasul, mau apa semua, kembali semua itu urusannya dengan hati. Yang kedua, Efesus pasalnya yang ke-6 ayat 10 dan 11. Mari, Efesus 6 ayat 10 dan 11. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Di dalam kekuatan kuasanya. Terus, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ya. Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu musyidat iblis. Kemudian, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Ya, itulah kondisi di 4 penjuru bagiannya. Itu sebabnya dengan apa kita mengenakan perisai iman? Dari mana? Firman Tuhan yang sudah tertanam di dalam hati tadi. Itu yang kita pasang, ya, sehingga kita mengalami pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan nyatakan. Ada kesadaran di situ, karena kita tahu Efesus pasal 2 ayat 10, karena kita yakin bahwa hidup ini dikatakan karena kita hidup ini buatan tangan Tuhan. Jadi kita mari kembalikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan buat raja kita. Haleluya. Ya, Efesus 2 ayat 10. Mari, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, ya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah mau, yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Supaya kita hidup di dalamnya. Jadi apapun kondisinya, mari kita hidup di dalam Tuhan. Ayat penutup, mari worship leader singer saya undang ke depan. Kita baca dalam Ulangan 31. Ayat 8, Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau. Dia tidak, ya, dan tidak akan meninggalkan engkau. Tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jangan takut bahkan sampai patah hati. Mari kita berjalan bersama dengan Tuhan, bahwa Tuhan tetap menyatakan kasih dalam hidup kita. Mungkin slide bisa ditampilkan. Kita menaikkan satu pujian, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Haleluya.